Tentunya saudaraku sekalian, ini adalah perkara yang sudah menjadi kehendak Allah yang bersifat kauniyah. Bahwa sudah sunatullah. Orang-orang yang berpegang kepada kebenaran itu pasti diuji. Karena dengan ujian itulah Allah ingin memilah mana yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan mana orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Berarti setiap orang yang beriman pasti diuji. Ujiannya bermacam-macam. Untuk apa Allah menguji? Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang shadaku, yang jujur dalam imannya, yang benar-benar ia mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun mengetahui siapa orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Memang sudah sunatullah. Ujian itu harus menerpa. Tak mungkin hidup di dunia ini tanpa ujian. Tak mungkin keimanan itu tanpa diuji. Barangkali ada yang berkata, Ustadz, bagaimana caranya supaya saya tidak diuji? Jawabnya tidak mungkin, saudaraku. Setiap kita pasti diuji, dan diuji. Bahkan semakin seseorang kuat dalam berpegang kepada agama, semakin berat ujiannya. Kata Rasulullah SAW, yubtala rajul bihasbi salabatihi fi dinihi. Seseorang diuji sesuai dengan kekuatan dia dalam memegang apa? Agama. Makanya manusia yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Nabi bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihuna, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya, kata Rasulullah SAW, para nabi. Kemudian orang-orang soleh, kemudian di bawahnya, kemudian di bawahnya. Maka saudaraku sekalian, ujian yang menerpa ini hikmahnya luar biasa sekali. Kalau antum punya keinginan belajar, kita belajar tapi ternyata tidak ada prakteknya. Maka saya kira ilmu kita kurang matang. Belajar supir mobil, tapi tidak ada ujian, kurang matang. Kita selama ini belajar tentang sholat, tentang zakat, tentang iman, tentang Islam, tentang sabar, tentang hidayah, dan yang lainnya. Tapi kita tidak diuji oleh Allah. Barangkali tidak akan terlihat ya kesungguhan kita di dalam berpegang kepada agama kita. Tapi dengan adanya ujian semakin dikokohkan keimanan kita. Dengan adanya ujian semakin iman kita kokoh, kuat bagaikan emas. Lihat emas, apabila dibakar bukan semakin hancur tapi semakin murni dan bersih. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Anda tahu kerang? Kerang itu untuk mengeluarkan mutiara yang mahal, dia harus menyiksa dirinya tahunan.
Semakin lama dia menyiksa dirinya, membuat supaya pasir menjadi mutiara itu, dia harus menyakiti dirinya sendiri. Baru setelah itu keluarlah mutiara-mutiara yang sangat indah sekali. Anda lihat lautan. Apabila lautan itu telah badai menerpa. Ketika lautan itu badai luar biasa, antum lihat setelah selesai badai, terlihat laut itu bersih dan bening, terlihat indah sekali. Subhanallah, ternyata untuk menuju keindahan itu harus melewati sesuatu yang dahsyat terlebih dahulu, saudaraku sekalian.